Hello everyone. Hello. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine too. Thank you for asking. And do you remember what we learned in the last meeting? Yes. Apa itu? Fairy tale. Fairy tale. Kalian create your own fairy tale ya, yang berkelompok itu pakai gacha. And now today we're gonna learn about grammar. Kemarin kan udah grammar yang action sama apa itu? Nah, today ini we learn tentang noun phrase sama adverb. Okay, so let's start it. Jadi yang pertama, what is a noun phrase? Kira-kira tulisannya ini kelihatan nggak? Yang sampai belakang bisa kebaca nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya tulisannya ya. Kelihatan. Saya bacakan. Okay. A noun phrase is a group of words that contains a noun as its main word. Jadi noun phrase itu, phrase kan frasa ya. Frasa itu adalah kumpulan dua kata atau lebih yang menjadi arti yang satu kesatuan ya. And it can give us more information about a person, place, animal, thing, or idea. Jadi noun phrase itu membantu kita untuk memberikan informasi tentang seseorang, tempat, binatang, sesuatu dan sejenisnya. Contohnya itu ada contoh yang pertama, a princess. Nah, ini saya hapus nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kita ambil contoh yang tiga. Magical words. Dari a magical forest itu ada yang namanya main noun, noun utama atau head noun-nya. Yang mana main noun-nya? Forest. Forest. Magical. Itu. Atau kata sifat. Jadi di dalam noun phrase itu biasanya umumnya ada tiga komponen. Ada determiner, ada adjective, sama ada head noun. Tapi mereka itu sebenarnya satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan noun phrase. Coba dibaca bareng-bareng ya example-nya dari yang pertama. Dari yang a princess. Together everyone, 1, 2, 3. Setelah kita membicarakan apa itu noun phrase, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita menggunakan noun phrase? Why do we use noun phrase? Seperti yang tertulis, noun phrase itu make our story more descriptive and interesting. Jadi kenapa setiap fairy tale atau legend itu menggunakan noun phrase? Karena membuat cerita kita itu lebih deskriptif, lebih menarik. Contohnya ini ada contoh yang pertama, a girl live in a castle. Dibandingkan dengan yang kedua, a beautiful young princess live in an enormous golden castle. Dari kedua ini kan kelihatan banget ya. Yang kedua itu terlihat memberikan kita informasi lebih tentang siapanya itu a beautiful young princess. Nah, tempatnya itu an enormous golden castle. Lalu dibandingkan dengan a girl live in a castle. Dan girlnya itu princessnya itu seperti apa? Castle-nya itu spesifikasinya
detail, noun phrase itu memberikan kita deskripsi tentang karakter, tempat, objek, animal, thing. Jadi yang bisa ditambah dengan kata adjective dan determiner tadi ada di character, place, and else. Dari sini ada yang ditanyakan dari noun phrase? No? We go to the next. Ini adalah struktur dari noun phrase tadi ya yang saya tuliskan. Yang pertama itu ada determiner, terus ada adjective, kata sifat, sama ada noun. Nah, untuk determiner itu yang biasanya sering dipakai ini ya, the, terus apa, some juga itu termasuk determiner. Coba dibaca bareng-bareng dari yang Beautiful Princess. Together everyone, 1, 2, 3. Come on. A Beautiful Princess. Yang kedua? The old castle. Yang ketiga? Magical forest. Yang keempat? And the dragon. Nah, ini nanti aja ya. Ini buat soal kalian di akhir penyajian. Setelah menceritakan tentang noun phrase, we go to the adverb. Adverb itu dibagi menjadi 3. Tapi sebelumnya kita bahas apa aja. Adverb is a word that gives us more information about time, place, and manner. Jadi adverb itu akan dibagi menjadi 3. Dia ada 3 jenis. Ada adverb of time, ada adverb of place, sama ada adverb of manner. Seperti yang terlihat ya, when itu menjawab tentang waktu atau menjelaskan tentang waktu. Terus kalau where itu memberikan informasi tentang place, tentang tempat, and how bagaimana situasi itu terjadi. Ada adverb of time. Jadi adverb of time itu tell us when something happen. Kapan sesuatu itu terjadi. Kata yang biasanya sering dipakai di adverb of time itu contohnya ada yesterday, ada today, tomorrow, now, then, later, soon, finally, immediately, once, eventually, dan banyak lagi yang sering dilakukan di kita yang biasanya kita analisis ya. Selanjutnya ada adverb of place. Kalau tadi memberitahu tentang when something happens, adverb of place itu tell us where something happens. Kapan sesuatu itu terjadi. Kata yang biasanya sering dipakai di adverb of place itu ada here, there, outside, inside, everywhere, somewhere, nearby, away, upstairs, dan yang lain. Masih banyak lagi. Pokoknya kata yang memberitahu tentang lokasi dari sesuatu atau apa kejadian terjadi itu yang disebut dengan adverb of place. Yang terakhir, yang ketiga ada adverb of manner. Kalau adverb of manner itu tell us how an action happen, bagaimana kejadian itu terjadi. Nah, biasanya nih, commonnya adverb of manner itu adalah adjective yang diakhiri atau ditambah dengan kata ly. Seperti ini, yang pertama ada quickly, slowly, carefully, quietly, bravely, happily, easily, suddenly, angrily. Tapi
nggak semuanya ditambahin Eli. Ya. Ini contohnya ini kalau ditambahin Eli aneh. Ini Presley, Hartley itu nggak ada. Hartley. Jadi kalau manners khusus untuk kata-kata ini tidak perlu ditambahin menjadi manners. Sekarang about position. Jadi adverb itu can appear, bisa muncul di posisi yang berbeda-beda di dalam satu kalimat in a sentence. Contoh kalau di awal suddenly the dragon appear, itu ada di awal. Terus kalau yang di tengah bisa dengan cara the princess quickly open the door. Habis itu kalau bisa ditaruh di akhir, contohnya seperti the prince ran. Jadi adverb itu bebas bisa ditaruh di mana saja. Nah, for adverb of time, contohnya yesterday the princess visit the village. Kalau di akhir bisa juga dengan the princess visit the village yesterday. Itu ya. Dari sini ada yang setelah semuanya sudah selesai. Nah, and now I want you to open your book. Maksudnya dan nah ini yang apa tadi? Nah, yang ini dulu. Jadi itu ada 6 phrase yang di atas kan ada pilihannya. Jadi kalian cocokkan dengan sentence-nya. Yang cocok yang mana? Jadi misalkan nanti kalau kalian salah satu, itu pasti bakal ada satu yang lain yang kamu. And please write it in a full sentence. Jadi misal yang pertama, the princess enter a huge dragon. Nah itu ditulis satu sentence. Jadi jangan jawabannya aja, dan jawaban a huge dragon aja. Seperti itu ya. Okay, start from now. Yeah. Later. Ya, aku menulis. Okay guys, I think that's all for today. Thank you for your participation and attention. And I see you next week ya. See you, bye-bye. Jangan lupa bukunya nanti dikumpulin ya. Saya tunggu. Iya, sama catatannya. Catatannya ringkas aja sesuai ini kalian nggak apa-apa, nggak harus yang sama persis.